يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Islamic Center Al-Ikhlas Jalan Veteran Gurah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah, kembali kita bisa duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk thalabul ilmi syar'i, mencari, menimba dan pelajari ilmu agama Islam. Semoga duduknya kita di majelis ilmu ini di Islamic Center Al-Ikhlas Jalan Veteran Gurah ini, semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita, yang kelak kita harapkan mudah-mudahan pahala dari amal soleh tersebut akan bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Al-Manhajus Salafi, metode beragamanya pengikutnya salaf. Jadi kita ini adalah as-salafiyun. Kita ini orang-orang Islam yang hidup di zaman ini diwajibkan untuk mengikuti as-salafus salih, generasi terdahulu yang saleh. Dan sudah kita bawakan beberapa dalil bahwasanya kata-kata as-salaf itu bukan kata-kata yang baru. Adapun mungkin di antara kita ada yang baru mendengar kata-kata ini tidak berarti kata-kata ini tidak ada atau tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Justru kata-kata salaf ini yang pertama kali mengucapkan adalah justru Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sendiri yang dulunya mengucapkan kata-kata ini ketika beliau SAW itu mengatakan kepada putrinya, yaitu Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau mengatakan, wahai Fatimah, fa innahu, ketahuilah sesungguhnya, ni'mas salafu, sebaik-baik pendahulu. Ini mengatakan siapa? Nabi. Fa innahu, ketahuilah sesungguhnya, ni'mas salafu, sebaik-baik pendahulu adalah aku wahai Fatimah, laki untuk dirimu. Hadisnya rawahu Muslim, bisa dicari nanti yang punya kitabnya, nomor 2450. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor 2450. Sehingga para jamaah ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, apapun ya, kalau kita misalnya berorganisasi, apapun organisasi kita, dimanapun kita sholat, di masjid manapun, belajar dengan siapapun kita, maka kita wajib semuanya mengikuti as-salafus salih, generasi terdahulu yang saleh, yang baik. Dan salaf kita pertama yang wajib kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Sebab Nabi yang mengatakan ini kepada Fatimah. Beliau berpesan di akhir-akhir hayatnya Nabi, fa innahu, ketahuilah wahai Fatimah, ni'mas salafu, sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu adalah aku, laki untuk dirimu. Adapun
Generasi salaf yang berikutnya adalah generasi as-sahabah, yaitu murid-muridnya Rasulullah SAW. Kemudian disusul setelahnya adalah generasi at-tabi'un, tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Kemudian disusul generasi tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. 3 generasi ini adalah as-salafus saleh, yang mana kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti 3 generasi tersebut. Dan ini sudah kita bahas ya, dalil-dalilnya, tapi saya ulang kembali, mungkin di antara para jamaah ada yang baru ngikut atau baru ikut kajian ini mungkin bertanya-tanya, kitabnya judulnya kok Al-Manhajus Salafi, apa maksudnya? Metodenya para salaf, metodenya pengikutnya salaf. Karena memang kita dalam beragama tidak boleh tidak, kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mengikuti para sahabat, murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Kemudian mengikuti para tabi'un tabi'in, murid-muridnya para sahabat rahimahumullah. Lalu kita mengikuti tabi'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in yang belajar langsung dengan mereka rahimahumullah. Dan kitab yang saya bacakan ini ya, adalah ditulis oleh Syekh Al-Ustadz Dr. Muhammad bin Umar Bazmul, seorang ulama yang tinggal di Makkah Al-Mukarramah, ulama yang berasal dari Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau adalah udwu Hay'atit Tadris. Beliau adalah anggota Dewan Pengajar Dosen Bijamiati Ummil Qura, yang beliau menjadi dosen memberikan perkuliahan di Universitas Ummul Qura yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Beliau mengajar di Kulliyatud Da'wah wa Usuluddin, Fakultas Dakwah dan Usuluddin, Qismul Kitab wa Sunnah. Prodi kalau dulu namanya jurusan, kalau sekarang prodi namanya, program studi. Jadi kalau mahasiswa sekarang di bawahnya fakultas itu namanya prodi. Kalau dulu namanya jurusan. Di jurusan atau prodi Al-Quran dan Sunnah. Jadi di dalam kitab ini mari kita kaji bersama para jemaah. InsyaAllah nanti penjelasannya akan saya jelaskan secara lebih detail sehingga kita bisa memahami dengan baik kitab ini. Beliau mengatakan as-simatur rabi'ah, ciri-ciri yang menonjol, karakteristik yang ar-rabi'ah yang keempat. Jadi ada ciri-ciri yang menonjol dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita as-salafiyun, pengikutnya salaf, itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang paling tampak, yang menonjol. Apa ciri-cirinya para jamaah? Yaitu annahum, sesungguhnya mereka adalah ahlu tilafin, golongan yang selalu mengajak kepada persatuan. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, pengikutnya as-salafus saleh, itu adalah orang-orang atau golongan yang mengajak untuk kita selalu bersatu, tidak boleh kita bercerai-berai. Wattifakin, dan untuk menjaga kesepakatan, untuk selalu memelihara kesepakatan. Ini adalah ciri yang paling menonjol dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah itu tidak suka bertengkar para jamaah. Makanya panjenengan misalnya di masyarakat kalau dibenci orang ya jangan balas membenci, karena Ahlus Sunnah itu tidak suka apa? Bertengkar. Mereka selalu menjaga persatuan. Dengan kaum muslimin yang lain mereka menghormati, mereka menjaga, tidak kemudian mengajak untuk bercerai-berai. Kemudian wathabatin, mereka adalah golongan yang teguh, yang sabat, selalu teguh. Wastiqrarin, dan mereka adalah golongan yang selalu menetapi alal haqqi, kebenaran, selalu berpegang teguh dengan kebenaran. Itulah ciri yang menonjol
dari ciri-ciri pengikutnya ahli sunnati wal jamaah. Fassalafiyuna, maka para pengikutnya salaf, yahrisuna, mereka berusaha dengan gigih, mereka semangat, alal jamaati, untuk berjamaah, bukan berpecah belah, wa nabdil furqati, dan mereka pun gigih untuk menjauhkan diri mereka dari perpecahan. Maka hendaknya seperti itu yang diamalkan para jamaah. Jadi ketika kita hidup di masyarakat, di kanan kiri kita tetangga muslim, kita menjaga persatuan. Jadi jangan suka berpecah belah. Seorang muslim tidak membenci saudaranya yang muslim. Kalau ada saudaranya muslim melakukan kesalahan, yang dibenci adalah kesalahannya, lalu diperbaiki, dinasihati, diberitahu, diajak ngaji. Seperti itu para jamaah. Kita tidak dianjurkan untuk berpecah belah. Jadi tidak ada, ahlu sunnah itu diajari untuk berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, tidak ada. Kemudian tidak mau menyapa saudaranya muslim yang lain, tidak ada. Kalau ada misalnya undangan dari muslim yang lain, diundang misalnya walimatul urus, diundang akekawan, dia tidak mau datang karena merasa ini bukan jamaahnya. Tidak seperti itu. Seorang muslim itu menjaga persatuan, dan ini ciri yang paling menonjol. Lalu Syekh berkata, walakinnal jama'ata allati yastami'una 'alaiha, akan tetapi yang dimaksud dengan al-jamaah, yang ahlus sunnati wal jamaah, yang para pengikutnya salaf berkumpul atau bersatu di atas al-jamaah, adalah maka alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, yaitu berpegang dengan apa yang dipegangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dipegangi oleh para sahabatnya. Jadi kita ini para jemaah hendaknya berpegang dengan apa yang dipegangi oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Saya beri contoh ya. Ini lagi viral ini. Siapa yang viral ini? Bapak Panji Gumilang, gitu. Bapak PG itu Panji Gumilang. Hadanallahu wa iyyahu, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberi hidayah kepada beliau kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi Panji Gumilang ini tokoh pluralisme Indonesia ini. Jadi seperti Nurkolis Majid hampir sama lah ya, Cak Nun hampir sama ini, tokoh-tokoh seperti tokoh-tokoh nyeleneh Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan dapat hidayah kepada sunnah, mudah-mudahan ya. Kasihan ini, pondok pesantrennya besar, santrinya ada 7.000. Itu tahu para jamaah apa namanya? Ada yang mengatakan itu luasnya pondoknya itu 200 hektar. Ada yang mengatakan itu bukan 1 hektar, 2 hektar, 200 hektar. Karena di Indramayu ketika pondok itu didirikan tahun 1996, 1 hektar tuh harganya hanya 15 juta. Ini 15 juta oleh sak piro, sak uplik gitu. Di Jawa Timur mahal tanah itu ya. Di sini loh Pak, sekarang ini di Gurah ini, panjangan 15 juta dapat 1 meter paling ya, 2 meter, 3 meter di Gurah. Kalau di sana itu ya 1 hektar 7.000 meter persegi ya, 1 hektar itu bukan 700 ru, 10.000 meter persegi ya 1 hektar itu. Itu hanya 15 juta tahun 96 itu. 15 juta rupiah, makanya pondoknya luas. Nah sekarang ini banyak, saya baca di Facebook itu orang Islam yang tidak paham. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang lucu itu yang pro. Bagaimana tokoh kesesatan dibela mati-matian. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya didoakan supaya dapat hidayah. Harusnya dibantah ucapan-ucapan yang menyimpang. Seperti dia mengatakan bahwa salam alaihim itu adalah boleh, karena itu sama dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bedanya jauh. Bainas sama wa sumur, antara langit dan sumur bedanya itu. Bainas samai wa sumuri, antara langit dan sumur. Jauh sekali bedanya itu. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu, kalau panjenengan mengucapkan assalamualaikum
ya, assalamualaikum, dapat pahala berapa? 10. Assalamualaikum warahmatullahi, dapat pahala berapa? 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat pahala berapa? 30. Salam alaihim, ada dalilnya, dapat pahala berapa? Hah? Dapat pahala berapa? Tanya kepada Panji Gumilang itu, Profesor Dr. Panji Gumilang. Tanya kepadanya. Jadi masya Allah, jelas dia salah dan sesat. Salah dan sesat. Walaupun dia masih muslim, tapi salah dan sesat. Mengatakan salam alaihim itu sama. Tidak sama. Kalau sama, saya tanya, siapa yang pernah bertemu orang Yahudi? Nabi pernah bertemu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi pernah tinggal di mana? Al-Madinah, di Yathrib. Sampai kemudian Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengusir mereka dari Madinah. Karena orang-orang Yahudi itu sering melakukan onar, melakukan tindak onar, sering mengganggu kaum muslimin, melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengusir mereka. Kalau salam alaihim ya, itu artinya bagus dan baik, mestinya Nabi sudah menggunakan. Tidak usah perlu Nabi mengajarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tidak menggunakan. Saya kaji ya para jemaah, mohon maaf ya, saya tidak sedang menghina agama Yahudi atau agama yang lain. Islam ini sebaik-baiknya agama, dan Islam adalah al-haq, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama selain Islam itu sudah ada campur tangan dari manusia. Jadi ajarannya tidak murni lagi, ada campur tangan dari manusia. Saya beri contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita artikan, setelah itu kita bandingkan dengan salam yang di luar Islam. Kita bandingkan saja. Kita tidak sedang menghina, tapi membandingkan. Assalamualaikum, apa artinya? Assalamu, keselamatan atau kesejahteraan artinya. Alaikum, atas kalian. Warahmatullahi, dan rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Wabarakatuh, dan berkah dari Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah. Berkah itu artinya kebaikan-kebaikan. Coba, salam kita berisi 3. Doa agar dia diselamatkan oleh Allah, diberi kesejahteraan, diberi rahmat, dan diberi berkah. 3. Dan kita memohonnya kepada siapa? Allah. Kalau salam alaihim, ada kata-kata Allahnya tidak di sini? Keselamatan atas mereka, atas kalian, tidak ada. Salam sejahtera, tidak ada ya. Salam sejahtera, siapa yang mensejahterakan? Wallahu alam, nggak tahu. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jelas yang memberikan keselamatan, kesejahteraan, yang memberikan apa? Rahmat, yang memberikan apa? Keberkahan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Atau diganti, dulu zamannya Gus Dur rahimahullah, semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa Gus Dur, mengatakan diganti selamat pagi. Loh Gus, yang memberi selamat siapa? Terus selamatnya hanya di pagi saja. Kalau assalamualaikum tidak hanya di pagi. Sejak diucapkan salam itu dijaga oleh Allah sampai apa? Dia hidup kembali besok. Begitu seterusnya. Kalau selamat pagi hanya dijaga di waktu apa? Pagi hari saja. Nah ini umat Islam harus tahu. Umat Islam harus melek agamanya. Nah, kita harus melek agamanya. Karena banyak kaum muslimin ini tidak paham Quran dan Sunnah. Contoh lagi, dia membuat statement bahwa nanti di pondoknya ada khutbah Jumat, khotibnya apa? Perempuan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ngelus dada sambil ngelus ini juga. Jadi ngelus dua, ngelus dada sambil ngelus kepala ini. Karena Pak Panji ini sudah mulai apa? Agak sutris ya. Ya. Dia mungkin ingin menikmati kecantikan santriwatinya, mungkin dia. Para jamaah, saya tanya, kalau kita bertemu seorang wanita, pandangan pertama dosa enggak? Tidak. Pandangan seterusnya dosa enggak? Dosa. Lah kalau khotibnya wanita, kita mandangi terus tidak? Gak ngantuk iyo. Sido gak ngantuk awake dhewe.
Kalau khotibnya Muhammad Yusron Mustafa kabeh teklo, innal hamdalillah teklo ngiler. Kalau khotibnya wanita, innal hamdalillah, langsung kabeh melek. Ayo nerek. Waduh, masya Allah, pipine nyempluk kayak ngono lah. Langsung begitu kita semua. Jadi tidak ngantuk ini. Padahal memandangi wanita dosa atau dosa? Dosa memandangi. Ini orang tidak paham. Orang tidak pahami seperti itu. Kalau dalilnya kan tidak ada larangan khotib itu wanita. Saya tanya, ada larangan enggak? Imam sholat di belakang, ada larangan enggak? Imamnya sholat nanti ya, yang imamnya bukan di sini, di belakang sorong. Ini jamaahnya, imamnya di belakang, boleh? Atau imamnya di samping kayak gerak jalan, gitu, kayak gerak jalan, komandan di gerak jalan kan di samping, komandannya maju jalan di samping, boleh enggak? Hah? Kadang-kadang komandannya di belakang, itu kan gerak jalannya boleh, kadang di depan dan di belakang, ya toh? Boleh tidak? Jadi sekarang ini banyak yang mengotak-ngatik agama. Kenapa mereka bisa mengotak-ngatik? Karena umat Islam banyak tidak paham kitab ini. Jadi kitab ini jarang diajarkan manhaj salaf. Kalau kita gampang, Mas Panji, Nabi pernah nggak menunjuk istrinya beliau lebih alim daripada istrimu atau santriwatimu? Aisyah itu orang alim, seorang istri yang sangat alim berilmu. Pernah nggak ditunjuk menggantikan beliau jadi khotib Jumat? Tidak pernah. Selesai urusan. Berarti wanita memang walaupun berilmu tidak berhak menjadi apa? Khotib. Pertama, pandangan pertama boleh, pandangan selanjutnya boleh tidak? Dan khotib pasti akan dilihati oleh jamaah. Kemudian Panji ini nggak ngaji hadis ini. Semoga Allah beri daya kepada saya dan Panji dan panjenengan semuanya. Jadi Panji Gumilang ini nggak ngaji hadis ini. Kalau ada soft wanita, kalau ada wanita sholat, jamaahnya semua wanita, imamnya juga wanita. Imamnya di mana? Di depannya atau di tengah-tengah soft yang pertama pada jamaah? Di dalam hadis disebutkan, kalau jamaahnya semua wanita dan imamnya juga wanita, imamnya berada di tengah-tengah soft yang pertama. Baca hadis dari Nabi SAW, bukan di depan. Jadi kalau ini misalnya ibu-ibu jamaah, bapak-bapak tidak ada satupun. Pak Bakar tidak ada, Mas Mikdad tidak ada di sini ya toh. Teman-teman tidak ada semuanya. Jamaahnya ibu-ibu, imamnya salah satu ibu, maka ibu tidak boleh di depan. Imamnya apa? Di saf pertama, di tengah-tengahnya saf pertama. Ini jamaahnya perempuan loh ini. Bagaimana kalau jamaahnya laki-laki? Ya lebih tidak boleh laki. Perempuan saja tidak boleh ngimami perempuan di depannya. Bagaimana kalau makmumnya laki-laki? Mas Panji sampai ini keblinger ya. Mudah-mudahan ceramah saya aman kirim nih Az-Zaitun. Saman share ke Az-Zaitun, bener. Yang punya nomornya Panji Gumilang saman share ke sana, biar mendengarkan dia. Otaknya telah dicuci oleh Yahudi orang ini. Mungkin pernah ke Israel dia. Naudzubillah min dzalik. Bodoh gak ketulungan. Bodoh ya biasa-biasa saja. Jangan jahil murakkab, bodoh kuadrat. Bodoh kok kuadrat gitu. Itulah. Loh Ustaz Yusron kok keras dengan Panji Gumilang. Dia juga keras dengan umat Islam ya. Katanya umat Islam itu tidak toleran dengan dia katanya. Loh dia yang merusak Islam kok. Kita kan memberikan pembelaan kepada Islam. Kita tidak merusak Islam, dia yang merusak Islam. Maka kita angkat bicara. Kalau dai tidak ada yang angkat bicara, panjenengan nggak paham toh kalau nggak saya jelaskan begitu? Nggak paham. Oh iya, sekali-kali Ustaz khotib wedok, sekali-kali mame wedok, sekali-kali. Kan begitu. Kalau sudah dibantah begini, tidak berani kita. Kemudian Nabi mengatakan, khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik softnya wanita yang paling belakangnya. Wasyarruha awwaluha. Yang paling buruknya adalah yang paling depannya. Ini soft wanita yang paling buruk. Lah kalau terus wanita disuruh jejer, tidak ada aling-alingnya. Tahu aling-aling itu apa? Satirnya. Wanita jejer, istrinya Panji Gumilang di belakangnya imam pas, di depannya para jamaah laki-laki. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana kalau rukuk dilihat bagian belakangnya? Bagaimana kalau sujud terlihat bentuk-bentuk tubuhnya? Naudzubillahi min dzalik. Maka para jamaah, pentingnya kita ngaji tentang manhajus salafi. Bagaimana metodenya para salaf dahulu di dalam beragama. Ini kalau apalagi kesesatannya dia yang disebutkan di televisi, apa Pak? Ayo kita bantah, apalagi selain khotib wanita apalagi? Banyak ya.
kesesatan-kesesatannya dia mengatakan Al-Quran itu perkataan Nabi. Na'udzubillah, Al-Quran itu bukan perkataan Nabi. Apa dia tidak baca ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha? Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya. Yang diwahyukan, yang dibicarakan oleh Nabi, yang disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Jadi Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lafaz itu redaksi pada jemaah. Lafaz dan maknanya itu dari Allah. Kalau Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah, itu Al-Quran. Lafaz dan maknanya, redaksi lafaz ya, dan maknanya itu dari Allah kalau Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi ya, maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad, maka dikatakan hadis karena sabda Nabi. Berarti dia tidak bisa membedakan antara Al-Quran dengan Al-Hadis ya. Walaupun sama-sama wahyu dari Allah, tapi Al-Quran berbeda dengan Al-Hadis. Walaupun kita sama-sama disuruh untuk memuliakan keduanya, tapi dibedakan. Hadis qudsi tidak boleh dibaca ketika sholat ya. Jadi imam sholat tidak boleh baca hadis qudsi. Yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran. Maka ini penting ya para jemaah, kita mengetahui manhajus salafus saleh, manhajnya salafus saleh. Jadi sebelum Panji Gumilang itu sudah lama Pak. Di Amerika dulu pernah ada khotib wanita. Pernah dengar gak bapak-bapak yang sepuh-sepuh? Ya toh dulu pernah ya, khotib wanita itu, orang kulit hitam itu. Jadi sebenarnya ini Panji itu mengimpor dari Amerika, dari apa? Orang-orang orientalis. Tahu orientalis? Orang-orang kafir yang belajar Islam untuk menjatuhkan Islam, untuk merusak Islam. Dia belajar dari situ. Kemudian dibawa ke Indonesia. Ya, mudah-mudahan dia segera bertobat. Kasihan para jemaah. Saya mendengarkan apa di Facebook itu, wawancaranya beliau itu, ya Allah, jauh dari kata orang alim, bukan orang alim dia ini. Jadi dia ini tokoh pluralisme yang benar itu. Tokoh apa? Pluralisme yang meyakini semua agama itu benar. Itu Panji Gumilang, bahkan meragukan kebenaran Islam, yang meyakini agama yang lain benar, tapi Islam diragukan oleh dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Islam diragukan oleh dirinya. Itu yang benar. Jadi naudzubillah, semoga Allah beri hidayah kepada semuanya. Mari kita simak perkataan seorang ulama para jamaah. Berkata Syekh Al-Ustadz Dr. Profesor Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizallahu taala, qala Abul Mudhaffar As-Sam'ani. Berkata Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullahu taala, wa mimma yadullu, dan di antara perkara-perkara yang menunjukkan ala anna ahlul hadis, bahwasanya ahlul hadis, orang-orang yang berpegang dengan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul haq, yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan kebenaran. Apa yang menunjukkan bahwa ahlul hadis adalah orang-orang yang berpegang dengan kebenaran? Beliau mengatakan, annaka lau tala'ta jami'a kutubihim, sesungguhnya kamu, lau tala'ta, seandainya kamu menelaah, kamu membaca dan memeriksa jami'a kutubihim, semua kitab-kitabnya ahlul hadis, al-musannafati, yang disusun, yang ditulis, min awalihim, sejak generasi mereka yang pertama, ila akhirihim, sampai generasi mereka yang terakhir, qadimihim, yang dahulu dari mereka, wa hadithihim, maupun yang belakangan dari mereka, ma'akhtilafi buldanihim, padahal negeri-negeri mereka itu bermacam-macam, mereka berasal dari negeri yang berbeda-beda, wa zamanihim, dan waktu hidupnya mereka juga tidak sama, mereka hidup di zaman yang berbeda-beda, wa tabaudi ma bainahum fid diyar, dan jauhnya mereka dari di negeri-negeri mereka, wasukuni kulli wahidin, wasukuni kulli wahidin minhum, dan tinggalnya masing-masing dari ahlul hadis itu di antara mereka, qataran minal aqtari, mereka tinggal di satu daerah di antara daerah-daerah yang ada dari negeri-negeri itu, wajadtahum, maka kamu akan mendapati mereka fi bayanil i'tiqad,
ketika mereka menjelaskan tentang keyakinan atau akidah, ala watiratin wahidah, mereka berada di satu jalan, wa namatin wahid, dan mereka berada dalam satu pendapat atau metode. Yajruna fihi, mereka berjalan di jalan tersebut, ala tariqatin, di atas metode, la yahiduna anha, yang mereka tidak sekali-kali menyimpang darinya, wala yamiluna fiha, dan sekali-kali mereka tidak berpaling darinya. Qauluhum fi dzalika wahidun, ucapan ahlul hadis tentang akidah satu, wa fi'luhum wahidun, perbuatan mereka juga satu. La tara bainahum ikhtilafan, kamu tidak akan melihat di antara mereka ada perselisihan, wala tafarruqan, dan tidak akan melihat di antara mereka ada perpecahan, fi syai'in ma, dalam sesuatu apapun, wa in qalla, sekalipun sedikit. Nah, saya di sini menjelaskan begini, yang menunjukkan ya bahwa ahlul hadis itu adalah orang-orang yang berpegang pada kebenaran adalah, kalau kamu, kata Syekh, baca buku-buku mereka yang disusun oleh ahlul hadis dari zaman yang pertama, zaman yang sahabat sampai sekarang, itu dari mulai di zaman yang awal sampai sekarang, walaupun negeri mereka berbeda, maksudnya tinggalnya di negeri yang berbeda, waktu mereka juga berbeda, mereka hidup di zaman yang tidak sama, bahkan negeri-negeri mereka berjauhan, mereka tinggal di berbagai macam negeri yang berbeda-beda, tapi kamu akan mendapatkan bahwasanya akidah mereka itu satu. Kalau tidak percaya, panjenengan buka semua ulama ahlul hadis. Ahlul hadis ya, bukan ahlul bid'ah para jamaah. Itu nanti semuanya satu akidahnya. Kalau ditanya misalnya ditanya ya, Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Semua ahlul hadis menjawab dengan firman Allah taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah beristiwa di atas arsy-Nya. Semua sama. Kalau panjenengan belum punya bukunya, bisa pergi ke rumah saya, Pak. Nanti bukunya difoto sekarang ya. Lihat ahlul hadis, semuanya sama mengatakan Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Tidak ada ahlul hadis yang mengatakan Allah itu di mana-mana, tidak ada. Yang mengatakan innallaha fi kulli makan, Allah itu ada di mana-mana, itu ahlul bid'ah, yaitu kelompok Jahmiyah yang sekarang diikuti oleh banyak kaum muslimin. Kalau ahlul hadis dari dulu sampai sekarang sama, Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, Allah itu maha tinggi. Yang sekarang para jemaah kadang-kadang saya prihatin ketika sujud membaca apa? Subhana rabbiyal a'la, apa artinya? Maha suci, Subhana rabbiya al-a'la, maha suci engkau wahai Rabbku yang maha apa? Tinggi. Al-a'la kan maha tinggi. Ketika sholat mengimami Jumatan, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, coba Sabbihisma rabbikal a'la, sabbih, sucikan isma rabbika, nama Rabbmu al-a'la yang maha tinggi. Tapi ketika ditanya Allah di mana-mana, ketika ditanya Allah di mana, dia jawabnya di mana? Allah di mana-mana. Dia jawabnya bagaimana? Allah di mana-mana. Jadi menyelisih ucapannya ketika sujud dan menyelisih ucapannya ketika sholat. Padahal Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya. Ya. Dan mereka itu para jemaah kalau dikejar. Kalau Allah di mana-mana, tentukan Allah di mana? Di masjid, di pasar, di rumah, di sekolahan, di got, di sawah, di sungai, di laut, di mana kira-kira? Di goa, kira-kira di mana? Di hutan atau di mana? Di lapangan? Tidak bisa menjawab mereka. Kalau Allah di mana-mana, satu. Yang kedua, kalau Allah di mana-mana berarti Allah itu banyak atau berbilang. Kan di mana-mana. Di sana ada Allah, di sini ada Allah, berarti berbilang Allah itu. Padahal Allah itu satu atau esa. Bagaimana dengan ayat Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Tapi kalau Allah di atas langit, satu, Allah cuma satu, yaitu Allah zat yang ada di atas langit, yang beristiwa di atas arsy-Nya dari dulu. Makanya Fir'aun itu ya membantah Nabi Musa. Itu Fir'aun menyuruh Haman untuk membangun bangunan yang tinggi. Fir'aun
itu menyuruh Haman untuk membangun bangunan yang tinggi. Fir'aun ingin menghina Nabi Musa, bahwasanya apa yang disampaikan Nabi Musa itu tidak benar. Saya carikan ayatnya dulu. Nanti kita kupas bareng-bareng bersama supaya ini tuntas. Karena sekarang ini orang-orang yang tidak paham agama berbicara tentang apa? Agama. Kemudian setelah mereka berbicara tentang agama, ya, mereka itu merusak Islam dari dalam. Karena mohon maaf ya, umat Islam sekarang ini jauh dari Islam. Mereka tidak sadar kalau mereka sedang dirusak oleh dai-dai yang mengaku sebagai dai Islam. Nanti dilihat ya, di antaranya firman Allah Ta'ala ada dalam surat Ghafir. Ghafir itu Al-Mu'min. Surat apa berjamaah? Ghafir. Nah, Ahlussunnah itu kalau ngaji begini, jelas, dalilnya jelas. Ghafir itu Al-Mu'min. Nomor suratnya, urutannya dalam Al-Quran surat ke-40. Nanti dicari di ayat 36. Ayat 36. Allah berfirman, mari kita kaji ya. Wa qala Fir'aun berkata, ya Haman, wahai Haman, ibnili sorha, bangunlah untuk diriku sorha, sebuah istana yang tinggi. La'alli ablughul asbab, barangkali aku bisa mencapai tangga-tangga. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu asbabas samawati wal ard, yaitu tangga-tangga menuju langit. Asbabas samawati, tangga-tangga menuju langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa. Ini Fir'aun yang mengatakan, aku ingin melihat kepada Tuhannya Musa. Kenapa Fir'aun mengatakan demikian? Karena dia mendengar dari Musa bahwa Allah itu ada di atas apa? Langit. Nah, Fir'aun ini ingin menghina Musa di hadapan kaumnya, ingin menjatuhkan Nabi Musa. Fa'attali'a ila ilahi Musa, aku akan melihat kepada sesembahannya Musa. Wa inni, dan sungguhnya aku la'adhunnuhu kadziba, sungguh aku meyakini bahwa dia Musa adalah seorang yang telah berdusta. Ini yang ayat 37 ya, dari surat Ghafir. Jadi Fir'aun itu mendustakan Musa. Tapi aneh Pak, saya pernah mendengar ya di ceramah seorang dai di TV atau di di YouTube atau di Facebook. Jadi dia di-share gitu. Dia mengatakan bahwa kita yang pengikutnya salaf ini adalah, kita ini pengikutnya Fir'aun katanya. Loh, kok dibalik-balik? Kita ini mengikuti Musa, kamu yang ikut Fir'aun. Ya, kok dibalik-balik? Fir'aun itu tidak percaya kalau Tuhannya Musa itu ada di atas langit. Makanya Fir'aun itu nyuruh Haman membangun bangunan yang tinggi. Haman, bangunkan bangunan yang tinggi. Aku akan sampai kepada tingkatan-tingkatan langit, saya akan lihat Tuhannya Musa ada tidak di sana. Begitu loh Fir'aun. Jadi yang ikut Fir'aun ya kamu. Kok dituduh kita ikut apa? Fir'aun. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Yang lucu para jemaah, dulu ada namanya Bapak Nurkolis Majid, Dr. Nurkolis Majid, lulusan Chicago, Amerika. Kalau Mas Fauzi gak kenal, Bapak yang sepuh-sepuh kenal ini. Karena dulu pernah dielu-elukan oleh sebagian orang Islam. Wah, ini tokoh cendekiawan Muslim. Begitu saya tahu langsung saya begini. Gak tahu, gak jadi jempol begini. Sekitar tahu begini, jempolnya begini. Bagaimana? Bapak Nurkolis Majid itu mengatakan bahwa iblis lebih bertauhid daripada Nabi Muhammad. Iblis lebih bertauhid daripada Adam. Iblis lebih bertauhid. Kenapa? Iblis lebih bertauhid daripada malaikat. Dia mengatakan begitu. Kenapa? Karena malaikat mau sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Loh, kena enggak panjenengan? Ini subhat yang ampuh ini. Ini subhatnya S3 Chicago ini. S3 Chicago. Gurunya adalah syekh apa? Orientalis. Bukan syekh sebenarnya. Profesor orientalis. Dia mengatakan iblis itu lebih bertauhid daripada siapa? Malaikat. Karena malaikat itu mau sujud kepada siapa? Adam. Iblis tidak mau bersujud. Saya bacakan ayatnya, saya carikan nanti. Harusnya di sini ada mushaf. Saya biasanya meminta mushaf diletakkan di sini supaya saya bisa ngecek ayatnya pada sama. Ya. Tolong kalau ada mushaf dilatur. Kalau tidak ya nanti pas saya ngaji lagi ya, nanti aja enggak apa-apa. Kalau tidak nanti kapan-kapan pas saya ngaji lagi. Jadi diletakkan mushaf di sini supaya saya bisa ngecek apa ayatnya. Untungnya kalau kita bawa tafsir nggak apa-apa. Nah, saya bacakan di sini.
Dalam surat Al-Baqarah 34. Mari ditulis para jemaah yang bawa buku catatannya. Al-Baqarah 34. Ayo saya bacakan. Nanti pembuktian siapa yang lebih bertauhid, iblis atau malaikat. Nanti kita buktikan ini. Lah tokoh-tokoh itu seringnya kalau menyampaikan dalil itu dipangkas-pangkas, apa dipenggal-penggal. Kalau dilanjutkan itu kesesatannya di situ. Jadi kelanjutan ayatnya membantah kesesatannya. Allah berfirman, mari kita dengarkan. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wa dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, qulna ketika kami berkata lil malaikati kepada para malaikat, usjudu li Adam. Bersujudlah kalian wahai para malaikat kepada Adam. Fasajadu, malaikat semuanya bersujud. Lah, Nur Kholis Majid sering memutus sampai di sini, illa iblis, kecuali iblis. Tak tutup. Padahal ayat ini masih ada kelanjutannya. Itu Nur Kholis Majid, saya ketika itu masih mahasiswa YIN saya manduk-manduk, wah iya bener, iblis bertauhid, malaikat tidak bertauhid, manduk-manduk kita, saking bodohnya kita. Padahal Allah berfirman, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau bersujud. Aba, iblis enggan, wastakbara, dan dia takabur. Yang mengatakan siapa? Allah. Wa kana, dan dia minal kafirin, termasuk orang-orang yang kafir, termasuk yang kafir. Siapa yang kafir? Iblis atau malaikat? Iblis. Allah tidak mengatakan malaikat. Berarti yang tidak mau sujud itulah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca tafsirnya para jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan bisa ketemu tafsirnya. Dijelaskan ya. Saya dulu membaca tafsirnya, dijelaskan bahwasanya malaikat itu sujudnya bukan sujud menghamba kepada Adam, tapi sujudnya apa? Ikraman, memuliakan Adam. Jadi makanya ini penting ya, ngaji tafsir itu penting. Jadi malaikat itu ketika sujud itu bukan menghamba kepada Adam, tapi sujudnya itu ikraman li Adam, dalam rangka memuliakan Adam. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan perbuatan syirik. Mungkin gak para jemaah? Allah menyuruh malaikat berbuat syirik kepada Allah sendiri. Mungkin gak para jemaah? Tidak mungkin. Syirik itu dosa yang tidak diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ngaji para jemaah. Ini pentingnya ngaji. Mohon maaf kalau hari ini saya rodok kenceng-kenceng didik nggih. Rodok membahas Panji Gumilang, Nur Kholis Majid. Ya mudah-mudahan saya tetap mendoakan, Pak. Mudah-mudahan Nur Kholis Majid itu diampuni, Bapak dokter, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Karena di akhir hayatnya dia sempat agak tobat, agak tapi. Ya bener, karena saya belum tahu tobatnya. Agak tobatnya begini, putrinya dinikahi laki-laki Yahudi. Langsung dia nulis surat. Putrinya waktu itu di Amerika. Tidak boleh kamu menikah dengan laki-laki Yahudi. Ternyata dia mulai tobat. Padahal dulu boleh seorang wanita menikah dengan laki-laki Nasrani dan Yahudi. Dia sudah mencabut pendapatnya di akhir hayatnya itu. Dan suratnya masih disimpan itu. Dia menulis surat kepada putrinya agar jangan mau dinikahi oleh orang Yahudi. Memang tidak boleh. Wanita muslimah tidak boleh nikah dengan ahlul kitab. Tapi kalau laki-laki muslim itu boleh menikah dengan ahlul kitab. Tidak boleh dibalik. Makanya panjenengan bapak-bapak kemutan mboten. Yasir Arafat rahimahullah, pemimpin PLO nih ya. PLO itu apa? Pasukan lali omah. Itu PLO ya. Betul. PLO itu pasukan lali omah. Itu PLO. Ya enggak tahu apa dulu Palestina apa? Apa singkatannya? Lupa saya. Organizer bukan gitu. Apalah. Ya. Jadi Yasir Arafat rahimahullah ini muslim. Pemimpin Palestina waktu itu Yasir Arafat sama Syekh Yasin. Syekh Yasin itu dibom meninggal. Yasir Arafat nggak tahu meninggalnya apa, bagaimana nggak tahu. Istrinya Yasir Nasroniyah, wanita Kristen. Boleh tidak? Boleh. Kalau laki-laki Muslim dia boleh menikah dengan wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Tapi dengan syarat. Syaratnya berat. Anak-anaknya harus ikut Muslim. Nah, itu syaratnya begitu. Nanti ibunya juga diajak kepada apa? Islam. Nah, itu. Tapi kalau tidak bisa, kan banyak ya. Sebagian saudara kita laki-laki Muslim nikah dengan wanita non Muslim itu anaknya dibagi dua. Gue anak saya malu bapaknya malu ibunya. Ini tidak boleh, tidak boleh. Seperti ini tidak boleh. Ya. Tapi tidak boleh dibalik para jamaah. Wanita muslimah itu diharamkan menikah dengan laki-laki ahlu kitab. Tidak boleh dalam Islam.
Itu Bapak Dr. Rois Madrid pernah tobat itu. Tobatnya dia melarang putrinya untuk menikah dengan laki-laki Yahudi. Tapi ya pernyataan dia yang nyeleneh yang lainnya belum sempat tobat. Saya belum mendengar tobatnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Berat loh Pak, jadi tokoh itu berat. Makanya kalau ngaji nih nyopot, kalau mau kitab gak gelem kalau ceramah-ceraman. Ngoleh nek salah ben kitabnya salah kita. Kan kita kan baca kitab. Lah nek dhewe ceramah, itu semua ucapan kita akan dihisap oleh Allah taala. Bahaya. Kalau kita baca kitab kan ada dasarnya, Qur'annya ada, hadisnya ada, perkataan para ulama ada. Kita baca kurang sedikit para jamaah ucapan dari Al-Imam siapa tadi? Abdul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah taala. Kemudian beliau mengatakan, ya, kata beliau, bal lau jama'ta, bahkan seandainya kamu menghimpun atau mengumpulkan jami'a ma jara, apa saja yang telah berjalan ala alsinatihim, di lisan-lisan mereka, apa saja yang telah terucap di lisan-lisan mereka, naqaluhu, mereka telah menukil ucapan itu an salafihim, dari pendahulu mereka. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, panjenengan maos Sahih Bukhari, sudah panjenengan akan semakin yakin dengan kebenaran Islam. Imam Bukhari tidak ada yang mendatangkan dari kantongnya, tidak ada. Semuanya haddatsana, telah meriwayatkan, haddatsani, akhbaroni, seperti itu. Semua ada riwayatnya. Bahwa beliau mendapatkan hadis ini dari siapa bisa dipertanggungjawabkan, karena beliau menukil dari pendahulu beliau. Wajadtahu, maka kamu akan mendapati, ka'annahu, seakan-akan, jaa, hal tersebut datang, min qalbin wahid, dari hati yang satu. Seakan-akan itu yang mengucapkan itu satu orang, padahal itu banyak orang. Tapi ulama Ahlussunnah memang bersatu di atas apa? Kebenaran. Wajaro ala lisanin wahid, seakan-akan itu berjalan dari satu lisan. Satu lisan yang mengucapkan adalah lisan yang satu. Wahal alal haqqi dalilun abyanu min hadza, apakah atas kebenaran itu ada dalil yang lebih jelas dibandingkan hal ini? Qala Allah taala, Allah yang maha tinggi berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'an, tidakkah mereka itu mau mentadaburi Al-Qur'an? Mentadaburi itu apa para jamaah maknanya? Napa maknane tadabur itu? Ngangen, mau mikir-mikirkan, mau merenungkan Al-Qur'an. Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya akan didapatkan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Tapi karena Al-Quran itu dari Allah, tidak ada perselisihan di dalamnya. Lu ngapunten, mungkin panjenengan ngaten, lah tapi jenengan atau sesama ustaz tuh sama kiai kok kadang-kadang berselisih. Yang berselisih kan bukan dalilnya, wonge sing berselisih kita. Kalau dalilnya tidak berselisih, wongnya tidak mau mengikuti dalil. Coba kalau mau mengikuti dalil, tidak berselisih. Lah kenapa jenengan tadi kok berselisih dengan Panji Gumilang? Loh, yang berselisih itu orangnya, bukan dalilnya. Kalau kita mau ikut dalil, tidak berselisih. Masalahnya yang satu tidak mau ikut dalil itu. Yang jadi masalah begitu para jemaah. Dan saya beberapa masjid itu saya ingatkan bahwa apa takmir masjid kula ngemut niki sing mireng kula nggih. Panjenengan nesu kali kula monggo mboten nampi nggih monggo. Jamaah putri itu jangan di samping walaupun dikasih apa tirai. Jamaah putri mana? Di belakang. Sunnah Nabi itu di belakang. Jadi jamaah putri itu di belakang. Walaupun ibu-ibu itu lebih tua daripada anak-anak, anak-anak laki-laki tetap di depan. Mana dalilnya? Banyak. Suatu hari Rasulullah SAW itu berkunjung ke rumahnya Ummu Sulaim. Ke rumahnya Ummu Sulaim. Ketika itu ada Ummu Sulaim, saudarinya Ummu Sulaim, Anas bin Malik, dan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengimami Anas. Anas ada di samping kanannya Rasulullah. Dua orang wanita itu ada di belakangnya Anas dan Rasulullah SAW. Jadi bukan di samping. Walaupun ada tirainya, Pak, dirubah. Jadi masjid-masjid panjenengan jadi takmir masjid harus dirubah. Itu tanggung jawab besar loh. Nanti di akhirat ditanya oleh Allah, kenapa wanita ditempatkan di samping itu? Wanita itu di belakang para jemaah.
Akhirnya pun saya pernah sholat di masjid yang wanita itu di samping. Misalnya ini ya Pak ya, ini apa tirainya apa nih kok? Selambunya ya, tirainya itu, penutupnya disebut apa itu? Satirnya, nah, satir. Itu akhirnya satu orang itu tidak ada yang berani mendekat ke satir karena itu kelihatan kakinya wanitanya. Akhirnya jamaah soft laki-laki agak kesini, itu bisa ditempati 2 orang itu dekat satir itu kosong. Kenapa? Wah lanang ya, saya ngerti agama Pak, itu nggak mau dekat wanita itu, gak uwin, gak serk sholat itu. Apalagi ibu-ibu, misalnya kelihatan kakinya itu serba tidak enak, kelihatan tangannya. Nah, kadang-kadang jamaah yang perempuan tuh lebih maju dibandingkan jamaah apa? Laki-laki itu. Terlihat itu kepalanya geleduknya di depan kita, kan kita nggak enak. Dan itu memang menyelisih dalil. Maka dirubah. Jadi jangan marah dengan saya mengingatkan supaya dirubah. Wanita itu tempatnya di belakang. Menempatkan wanita di belakang itu bukan menghinakan wanita, sama sekali tidak menghinakan. Itu justru memuliakan wanita. Karena menempatkan wanita pada tempat yang ditempatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kan banyak orang yang ngapunten sok-sokan itu mengatakan saya adalah kaum yang menghormati wanita. Saya adalah kaum yang memperjuangkan emansipasi. Nah, sebenarnya bukan emansipasi, emansisasi sebenarnya. Jadi emansipasi katanya begitu. Memperjuangkan apa? Emansipasi. Termasuk Pak Panji itu kan memperjuangkan emansipasi. Mosok sing khotbah wong lanang terus kok sekali-kali wong wedok khotbah, kok sekali-kali sing imam wong wedok. Nah itu. Memperjuangkan apa? Emansipasi. Apakah Rasulullah menghinakan wanita kalau begitu? Rasulullah tidak pernah menunjuk istrinya atau putrinya menjadi khotib. Ya tidak mungkin. Rasulullah adalah seorang yang paling memuliakan wanita. Paling memuliakan wanita berjamaah rahmatullah taala. Sekarang ngapunten nggih. Ibu-ibu ditunjuk. Ibu Panji Gumelang khotbah Jumat depan. Tanggal berapa nggih Jumat depan? 14 Juli nggih. Jumat depan 14 Juli nggih. Khotbah. Pagi hari nelpon Pak Panitia, Pak Bakar ngapunten nggih, mboten saged khotbah kula. Datang bulan Pak Bakar. Kira-kira piye? Nah, datang bulan. Mohon maaf, baru jamaah khotib datang bulan diganti. Ya, khotibnya datang bulan. Piye kira-kira? Hah? Nauzubillahi min dzalik. Atau sedang ngimami tiba-tiba maces loh. Kayak menstruasi head gitu. Gimana gitu? Khotib menstruasi ya. Nah, dan seterusnya. Nauzubillahi min dzalik. Itu justru merendahkan wanita. Wanita itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cara yang diperbuat oleh orang-orang di zaman ini. Ya, nauzubillahi min dzalik. Panjenengan tahu Syiah ya, Syiah. Ini sering saya ceritakan kepada panjenengan. Jadi tahun 2006 sampai 2008 ketika saya tinggal di Bokem, ya, rumah saya kan pas utaranya rumahnya Ustaz Abdul Amin. Waktu itu saya diajak debat oleh orang Syiah. Ya sudah debat itu dalil-dalilan begitu Pak Rizal. Gak selesai-selesai. Langsung saya bilang ke Ustaz Abdul Amin, karena Ustaz Abdul Amin kan guru saya. Ustaz, ini didalili gak mandi wes kene. Katanya Ustaz Abdul Amin, mana Abu Abdillah katanya. Dia manggil saya Abu Abdillah, mana? Saya tak telepon ya wes kene. Halo ya katanya. Kamu benar Syiah ya. Boleh mut'ah dengan wanita manapun boleh. Kalau begitu saya besok ke Jakarta saya mut'ah dengan istri kamu. Sama Ustaz Abdul Amin gitu. Langsung ditutup teleponnya. Langsung ditutup. Besok saya mut'ah dengan istri kamu. Tutup. Jadi dia mau menggauli istrinya orang tapi istrinya enggak mau digauli. Naudzubillah min dzalik. Langsung ditutup. Ustaz Amin tahu kelemahan Syiah di situ. Jadi kelemahannya Syiah. Kalau besok saya mut'ah dengan istri kamu kata Ustaz Amin langsung. Lah saya dalili gak mempan ya. Ditolak terus langsung gak usah dalil-dalilan. Saya besok mut'ah dengan istri kamu. Saya akan datang ke Jakarta. Langsung ditutup langsung teleponnya itu. Nggak jadi debat, selesai debatnya. Jadi selesai debatnya. Jadi Ahlul Bidah memang demikian Pak Jamal. Ahlul Bidah itu sering ya. Itu Panji Gumilang itu ya. Saya yakin tiap bulan itu minta setoran dari jamaahnya, ada yang ngaku itu. Iya toh? Miliaran itu. Coba, apakah dia pernah setor? Saya yakin tidak pernah.
Pokoknya ahlu bidah itu gitu. Jamaah kon sedekah, dia gak tahu sedekah. Jadi jamaah sedekah kabeh, dia gak tahu sedekah. Dia gak pernah membantu orang, tapi orang diajak. Nah, ini karena memang dia ingin hartanya orang. Dia tidak ingin mengajak orang ke surga sebenarnya. Ingin hartanya orang. Naudzubillahi min dzalik. Dan itu nanti akan ketahuan ya. Lambat laun akan ketahuan karena nanti jamaah-jamaahnya yang sudah paham agama itu akan cerita, akan apa? Mengoceh, akan apa itu namanya itu? Mentweet apa? Berkicau ya, berkicau nanti. Satu persatu jamaah itu akan ngoceh. Oh, saya dulu dibeginikan. Nah, itu ada salah satu ustadzah. Panjenengan dengarkan ceritanya. Ustadzah orang Jawa Barat. Itu katanya ketika ayahnya meninggal, dia izin kepada Panji Gumelang itu, baru diizinkan setelah dizinai di kamar mandi kantornya. Naudzubillah min dzalik. Apa seperti ini pimpinan pesantren, tokoh agama yang tidak punya naudzubillah ya, tidak punya akhlak dan adab. Seorang yang ngerti agama itu jangankan menyentuh wanita, dia lihat saja segera berpaling. Panjenengan sudah ngaji, coba ketemu ibu-ibu to mriku. Walaupun ibu-ibu tidak bercadar, sama panjenengan berpaling wajahnya, ya toh. Wis ngaji rek mosok mandangi wong wedok kaya ngono. Kaya wong gak tahu rapi ya toh. Ya toh. Tapi lihat, mereka itu mesti menghina kita. Cacili os dirabekne, mesti gitu ya. Kalau anak kita masih muda dinikahkan dihina begitu. Terus kemudian kalau ada bapak-bapak sudah duda, sudah tua 70 nikah lagi, wis tuwek rabi neh gitu. Tapi kalau mereka wis tahu zina maneh gak tahu gitu kan ya ta. Wis zina maneh. Lah ya, naudzubillah min dzalik. Rata-rata kelompok sesat itu mesti kalau tidak harta ya wanita. Kalau jabatan wis dari dulu mereka. Jadi dikejar kalau nggak harta wanita. Wis itu. Mesti itu para jemaah. Di mana saja itu mau ngaku sebagai apa, itu nanti jatuhnya harta dan wanita setelah jabatan. Pasti yang diraih itu. Baik. Demikian para jemaah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan malam hari ini ya. Alhamdulillah hampir 1 jam kita ngaji niku mboten usah kata-kata nggih, sing penting mlebu. Nopo intinya pengawasan dalu menika? Nah, intinya pengajian di malam hari ini adalah bahwa ahlu sunnah itu memiliki ciri yang menonjol, karakteristik, yaitu mereka itu adalah golongan yang mengajak kepada persatuan dan mengajak untuk selalu menjaga kesepakatan, menjaga perjanjian. Lalu mereka teguh di atas kebenaran. Itu. Makanya mudah-mudahan kita berjamaah mugi-mugi kula lan panjenengan dipun golongake tiang-tiang ingkang tansah menjaga persatuan, menjaga kesepakatan, lan tansah kita menika gondeli kebenaran. Insyaallah taala amin amin ya rabbil alamin. Mekaten ingkang saged dipun aturaken matur nuwun dumateng takmir atau apa ini ya? Panitia kajian Islamic Center Al-Ikhlas Ngurah Kediri, dan kula matur nuwun dumateng bapak lan ibu ingkang sampun kersa rawuh karaya-raya ngrawuhi pengaosan wonten ing dalu menika. Mugi-mugi kula panjenengan saged istiqomah nggih ngantos dumugi sedo. Kula tak crita sekedhik penutup kedik mon sabar mon. Dinten Sabtu kala mben niku, Sabtu mben. Kula gadah jamaah Masjid Mustaqim Pare Kediri, Telurjo Pare. Niku lho kalau dikabari sedone masyaallah benar-benar indah pada jamaah meninggalnya. Jadi setelah tahajud zikir itu meninggal waktu zikir, Pak. Lihat orang yang senantiasa menjaga sholatnya, wafatnya itu dalam keadaan husnul khatimah. Masyaallah. Terus jamaah saya hari apa? Senin itu ada yang meninggal lagi. Itu juga begitu, meninggalnya sangat indah. Mau sholat malam kepleset tengah kamar mandi, tiba langsung sedo bibar ngaten. Masya Allah, indah sekali. Orang itu kalau menjaga sholat indah sekali. Meninggalnya diwafatkan dalam badan yang sangat indah. Maka jagalah ibadah para jamaah yang rahmatullah taala. Mudah-mudahan dengan kita menjaga ibadah kita, khususipun nggih ngaos kata niki wis senajan ngantuk, kula mboten nyeneni yo, jenengan ngantuk oleh kula lirik jane. Aku yo lirik asline. Nggih mboten kula seneni wong ngaji yo diseneni gitu. Sing penting kan mlebu gitu, mlebu titik-titik mlebu gitu. Matur nuwun. Insyaallah menawi kula panjenengan terus istiqomah ngaos, insyaallah mangke
bakalipun nalika sowan dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, sowanipun kanthi kahanan husnal khotimah. Kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallah, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.